Katakan ya, saya coba ngetes rekaman. Mereka mengatakan qalu laukunna gitu ya. Laukunna. Seandainya kami nasma'u, kami mendengar, au naqilu, atau kami memikirkan, ma kunna, tidaklah kami fi ashabis sa'ir, berada di dalam neraka yang menyala-nyala ya. Jadi inilah dialog antara orang kafir dengan para penjaga pintu neraka sebelum mereka akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Kalimat ini dikatakan seandainya kami dulu mau mendengar dan memikirkan, pasti kami tidak akan masuk. Jadi pintu dari hidayah ya atau petunjuk Allah itu tidak semata-mata karena Allah itu pokoknya maha memberi petunjuk gitu ya, siapa saja diberi petunjuk, ya memang seperti itu ya kemahakuasaan Allah. Tetapi dari sisi manusianya, manusia yang mendapatkan petunjuk itu memang manusia yang mencari petunjuk gitu ya, karena manusia itu bukan semata-mata wayang gitu ya, yang terserah Allah mau dilempar ke neraka, dilempar ke surga, itu enggak. Kalau seperti itu kan Allah jadi jatuhnya menjadi dolim ya. Jadi manusia itu diberi hati, pikiran, mata, telinga ya. Kan dikatakan di surat Al-Isra itu ya, wa ma taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya janganlah kamu ikut-ikutan saja yang kamu nggak punya ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, ya, innas sam'a wal basara wal fuad, dan hati nurani, ya itu akan dimintai pertanggunganjawab. Jadi kalau kita lihat bagaimana para mu'alaf itu masuk Islam, itu pasti dia ada perjuangan mendengar dan memikirkan ini ya. Misalnya ada tokoh nasional ya, Irene Handono gitu ya, yang dulu di Biarawati gitu ya. Atau Felixio yang tokoh muda itu ya. Atau mungkin Yahya Waloni yang pendeta dulu. Itu pasti dia merenung, memikirkan ya, termasuk di tokoh-tokoh di Barat, di Eropa, di Amerika juga begitu ya. Ada seorang tokoh sudah agak lama ya, namanya Dr. Maurice Bucaille dari Prancis dulu ya. Dia itu membaca Injil di kitab Kejadian ya. Di dalam kitab Kejadian itu ayat pertama itu Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang gitu ya pada hari pertama. Ya, kemudian pada hari keempat baru Allah menciptakan malam dan siang ya. Nah, kemudian Dr. Maurice Bucaille ini heran ya. Kok hari pertama matahari bulan, kok hari keempatnya baru siang dan malam gitu ya. Ini kok nggak sinkron gitu ya. Mestinya ya kan Allah menciptakan langit, bumi, menciptakan tumbuhan, menciptakan lautan, gunung dan seterusnya, ada urutannya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Terus jadi alam semesta itu jadi, kemudian hari ketujuh libur. Hari Ahad libur tanggal merah. Jadi di Al-Quran kan dikatakan fi sitati ayam gitu ya, di dalam enam hari, tapi di Al-Quran juga dikatakan hari di sisi Allah itu bisa ada yang kala 1000, ada yang 5000 tahun. Jadi mereka yang mendapatkan petunjuk itu Allah juga mengatakan wa man jahada fina lanahdiyanahu subulana. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, berjuang mencari petunjukku, pasti akan aku beri petunjuk. Nah, inilah poin-poin di mana kita ini alhamdulillah sudah berada di dalam Islam. Nah, hanya nanti Islam kita ini seberapa kualitinya, gitu, seberapa mutunya itu ya berdasarkan petunjuk-petunjuk ini ya. Petunjuk mungkin sudah Islam tapi belum sholat, ada kan ya teman-teman kita, saudara kita yang sudah Islam belum sholat. Sudah Islam belum sholat, sudah sholat tetapi masih main judi misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Istilahnya sudah ada petunjuk ke dalam Islam tetapi dia masih belum
istiqomah atau menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh. Tetapi alhamdulillah ya, kalau seorang manusia sudah berada di dalam Islam ini, Allah sudah akan menjamin dia tidak akan kekal di neraka. Ya. Baik, selanjutnya Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran ya, tentang ini apa namanya kebaikan gitu ya. Jadi Allah mengatakan tentang kebaikan ya, dikatakan di sini di dalam surat Al-An'am ya, surat ke-6 ya. Faman yuridillah an yahdiyahu, ya, barang siapa yang Allah menghendaki akan beri petunjuk kepadanya. Ya. Jadi Al-Quran itu memang kadang-kadang bahasanya itu manusia itu seperti pasif. Ya. Waman yuridillahi an yahdiyahu yasrah sadruhu lil Islam. Ya. Barang siapa yang menghendaki memberikan kepadanya petunjuk, ya, dia akan melapangkan dadanya untuk Islam. Ya, sekarang ini kan ada yang sudah Islam malah murtad. Ya. Banyak artis murtad, tokoh murtad. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadruhu doyikon. Ya, dan barang siapa yang dikehendaki kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sempit, ya, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Ini juga jadi dalil juga tentang antariksa ya, bahwa kalau naik ke atas langit itu makin sumpek gitu ya, karena oksigennya makin berkurang gitu ya. Makin berkurang. Ya. Kemudian alladzina la yu'minun ya. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi ini sebuah ayat tentang kebaikan yang ada di dalam manusia, yaitu bahwa manusia itu akan mendapatkan petunjuk sesuai dengan usahanya. Kemudian kalau dia memang Allah itu menghendaki petunjuk, itu kalau mendengar Islam itu senang gitu ya. Ngaji itu senang gitu ya. Tapi kalau Allah menghendaki kesesatannya, dia itu sempit gitu ya. Ada yang mengatakan kok sebentar-sebentar ngomongin agama, kok ngomongin yang lain gitu ya. Ya, padahal kita ini mencintai sesuatu itu pasti lebih senang mengomongkannya. Kalau seseorang mencintai agamanya pasti dia senang ya berbincang-bincang tentang agama, berbincang-bincang tentang nasib umat Islam ya. Kenapa sih umat Islam ini kok nasibnya seperti ini begitu ya. Baik di Indonesia ya. Kenapa sih Indonesia yang mayoritas muslim ini yang negaranya kaya raya ini kok bisa seperti ini ya, bisa alam sumber dayanya ya, bahkan politiknya semuanya sangat-sangat merugikan umat Islam. Kenapa gitu ya? Nah itu nanti kalau kita mempelajari Islam dengan seksama itu jawabannya akan ketemu ya. Ya sehingga kita akan tidak terheran-heran ya dengan kondisi dunia yang seperti ini. Ya, tetapi jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini pertama adalah bahwa Allah menghendaki kebaikan pada seseorang itu dia lapangkan untuk menerima Islam. Setelah berada di dalam Islam, dia lapangkan untuk semakin kokoh, semakin kuat di dalam Islam. Ya. Baik, selanjutnya adalah yang menyebabkan manusia itu tersesat. Ya. Jadi yang menyebabkan manusia tersesat, ya, itu di surat Al-An'am juga, surat ke-6 ya. Ini sebelum tadi yang ini adalah 125, Al-An'am 125, yang sesat ini adalah 116. Ya. Surat ke-6 ayat ke-116. Ya, jadi kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, yudillunaka, ya, maka mereka itu akan mensesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi di sini yattabi'una illa dzanna,
wa inhum illa yakhrusun. Penduduk bumi ini ada 7 miliar. Ya. Menurut statistik itu Muslim itu hanya 1,5 atau 1,6 miliar. Ya. Artinya 75% ya mungkin atau 60% lah. Penduduk bumi itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, di sini dikatakan ya, bahwa kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, dia akan menyesatkan kamu ya, dari jalan Allah. Ya, mereka orang-orang yang kafir itu dikatakan hanya mengikuti persangkaan. Jadi mohon maaf misalnya saudara kita yang Nasrani ya. Nasrani ini kan memiliki sebuah inti keimanan bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Karena Nabi Adam sudah berdosa, melanggar larangan Allah mendekati pohon khuldi, maka untuk bisa menebus dosa turunan, dosa waris itu syaratnya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, karena Yesus itu diyakini sebagai Tuhan itu sebenarnya resmi di Kekaisaran Romawi Timur dulu namanya Konstantin gitu, Kaisar Konstantin tahun 325 ya, ada namanya Konvensi Nicea. Nah, di situ Yesus resmi diangkat menjadi Tuhan ya. Nah, tahun 325. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW diutus jadi Rasul tahun 610. Ya, jadi sekitar 200-300 tahun setelah keyakinan Nasrani ini mantap. Oleh karena itu di dalam Al-Quran langsung meralat atau mengomentari atau menyampaikan kepada manusia lewat Rasul Muhammad ya, misalnya di surat Al-Maidah ayat 72 dan ayat 73. Ya, karena orang-orang yang menjadi sasaran dakwah Rasulullah Muhammad itu ada orang kafir, di mana orang kafir itu ada dua, kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Ya. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani yang masih percaya Bible, yang Al-Quran katakan Bible ini sudah dirubah-rubah, dan di luar Yahudi Nasrani. Ahli kitab ini punya pada beberapa hal itu Al-Quran memberikan penghargaan. Jadi misalnya Muslim menikah ahli kitab itu boleh, ya. Tapi kalau Muslim menikahi orang musyrik, ya, laki-laki Muslim maksudnya ya, menikahi orang musyrik, wanita musyrik itu nggak boleh. Kemudian sembelihan ahli kitab itu di surat Al-Maidah itu boleh dimakan, ya. Tapi kalau sembelihan orang musyrik itu tidak boleh dimakan. Nah, itu beberapa fikih yang membedakan antara kafir ahli kitab dan kafir musyrik. Ya. Tetapi Allah katakan juga ya bahwa dua-duanya itu di neraka. Ya. Di surat Al-Bayyinah kan Allah mengatakan innal ladzina kafaru ya minal musyrikin ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Jadi orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu mereka kekal di neraka selama-lamanya dan mereka adalah seburuk-buruk ciptaan ya, seburuk-buruk makhluk ya. Nah, sehingga ini kita sebentar lagi ini tahun baru ya. Ada Natalan 25 Desember ya. Dikatakan lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan ya. Nah, ini di surat Al-Maidah Allah mengatakan langsung itu ya. Ya. Innalladzi gitu ya. Jadi orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu innallaha huwa Masih ibn Maryam. Ya. Orang-orang yang mengatakan sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Itu surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Satu ayat berikutnya laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah ya.
Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah 3 dari 1, 1 dari 3. Nah, sehingga di dalam Al-Quran sendiri sudah sangat jelas pandangan terhadap Trinitas, ya, pandangan terhadap keyakinan Yahudi dan Nasrani, sehingga di surat Al-Baqarah itu bertebaran, surat Al-Imran, ya, itu bagaimana kita kaum muslim harus menghadapi ahli kitab. Nah, cuma ahli kitab itu, ya terutama Nasrani, yaitu Kristen dan Katolik, ini sekarang statistiknya yang paling tinggi di dunia, ya, meskipun di Eropa juga gereja-gereja sudah mulai sepi, gitu ya. Mereka itu mengaku beragama Nasrani, tetapi sama sekali hidupnya sudah tidak lagi mengikuti kitab suci mereka. Ya, mereka minum khamr, mereka membuka aurat, mereka berzina dan seterusnya, ya. Di bagaimana kehidupan di Eropa dan Amerika dengan gay, lesbi, LGBT dan seterusnya. Bahkan negara-negara di Eropa itu sudah melegalkan nikah sejenis, ya. Terakhir menyusul di Amerika juga melegalkan nikah sejenis. Bahkan PBB pun mensponsori untuk negara-negara itu memberikan hak kepada para gay, para homoseks ini untuk menjalani kehidupan menyimpang mereka, gitu ya, atas dasar hak asasi manusia. Nah, ini tentu ancaman besar, ancaman berat bagi kehidupan kemanusiaan, ya. Nah, tetapi itu adalah kebanyakan manusia, gitu ya. Wa in tutiu aktsara min ya aktsara man fil ardi, ya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, ya. Jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas, ya, sejak mungkin 400 terakhir, ya, kehidupan manusia di muka bumi, ya, sejak dulu ada namanya penjajahan klasik, ya. Indonesia dulu dijajah oleh Portugis 1500, oleh Belanda VOC 1600, agak lama di situ, ya, sampai 1900. Jadi sejak tahun 1500-an atau abad 16, abad 17, abad 18, 19, 20, itu dunia itu dipimpin oleh Barat, ya. Memang Barat itu bisa menunjukkan kehebatan sains teknologinya, ya. Sains teknologinya luar biasa sekarang ini, ya. Mereka bahkan menciptakan robot-robot, menciptakan televisi, internet, wah, berbagai macam alat. Cuman mereka itu punya filosofi hidup yang bertolak belakang dengan filosofi hidup Muslim, ya. Jadi filosofi hidup Barat itu apa? Hidup adalah untuk dinikmati sepuas-puasnya. Ya, hidup adalah untuk dinikmati sepuas-puasnya, maka sains teknologi diciptakan untuk memaksimalkan kenyamanan hidup seseorang itu. Itulah prinsip hidup Barat, ya. Nah, sementara prinsip hidup Muslim itu hidup itu untuk mencari ridho Allah, gitu ya. Apapun yang kita lakukan, mulai dari makan, minum, tidur, bekerja, kawin, punya anak dan seterusnya, itu semuanya harus dalam bingkai mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, gitu ya, yaitu mencari ridho Allah. Sehingga yang namanya azas hidup Muslim itu azasnya taat, ya. Sementara azas hidup kafir, dalam hal ini peradaban yang memimpin dunia, itu azas hidupnya manfaat, ya. Babi, ya, misalnya, manfaatnya banyak, ya sudah, semuanya diciptakan, mulai dari enzim, dari sepatu, dari apalah, ya, dari babi, ya. Sementara Islam mengatakan babi itu haram. Nah, kalau kemudian kita tanya, kenapa ya Allah mengharamkan babi? Ya, Allah mengatakan, aku tidak ditanya, kamu nanti yang akan ditanya, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kita ini akal kita tidak mampu, gitu ya. Nanti mungkin akan terbukti, misalnya, oh, babi itu atau dilarang Allah karena ini. Itu namanya hikmah. Tapi itu bukan sebab, ya. Sebabnya rahasia Allah, ya. Oleh karena itu di dalam Islam itu ada satu ayat mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman itu kalau Allah mengatakan sesuatu jawabannya cuma satu, yaitu sami'na wa atokna.
bukan bertanya kenapa. Kalau kenapa nanti jadi kayak Bani Israel itu ya. Surat Al-Baqarah itu ya. Ya, Bani Israel itu kan manusia paling ngeyel di dunia ya. Jadi ketika Allah menyuruh menyembelih sapi betina gitu ya. Ya kalau misalnya langsung taat ya cari sapi betina disembelih selesai kan ya. Tapi dia nanya, "Oh Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, sapi seperti apa?" gitu kan. Oh, sapinya yang berwarna kuning gitu ya. Terus balik lagi, tanyakan kepada Tuhanmu ya. Sapinya yang seperti apa? Oh, yang belum pernah dipakai membajak. Ya. Harusnya kalau dijawab sapinya warnanya kuning langsung pergi aja cari sapi betina warnanya kuning kan? Itu. Sampai bolak-balik yakinnya yang belum pernah membajak sapinya yang begini sampai 3 kali. Akhirnya ketika mencari menjadi sulit. Ya. Nah demikianlah mestinya Muslim itu seperti Ibrahim alaihissalam. Ya. Mimpi menyembelih putra, tidak menanyakan kenapa disuruh nyembelih, nggak usah. Langsung dijalankan dan Allah akan mengabulkan, melindungi. Jadi Allah itu hanya mengharamkan yang buruk-buruk dan hanya memerintahkan yang baik-baik. Oleh karena itu ketika Allah melarang makan bangkai, Allah melarang makan babi, Allah melarang minum khamr, Allah melarang makan darah, Allah melarang makan daging yang disembelih tidak nama Allah dan seterusnya, itu kita sikapnya mestinya seperti Nabi Ibrahim ya. Azaz to'at ya. Jadi kalau sikapnya nanti seperti Bani Israel atau bahkan seperti iblis gitu ya, disuruh sujud dia nggak mau ya. Alasannya karena Adam lebih rendah ya. Adam diciptakan dari tanah, iblis merasa diciptakan dari api, dan itulah yang menjadi kesesatan manusia ya. Lebih mengikuti iblis, lebih mengikuti modelnya Bani Israel daripada taat seperti Rasulullah Ibrahim alaihissalam ya. Nah, di sini kebanyakan manusia itu sesat ya. Jadi kalau kita ikuti ya pasti kita akan sesat ya. Ada konsep-konsep yang benar-benar sudah mendunia, dan itu konsep itu kalau dibandingkan dengan Islam konsep yang sesat ya. Sambil contoh konsep tentang hak asasi manusia ya. Konsep tentang hak asasi manusia dimulai 1948 dulu ada Declaration Human Rights di mana ada hak hidup, ada hak kepemilikan, hak untuk berekspresi dan seterusnya. Hak untuk berkeyakinan ya, di mana di sana hak untuk hidup itu melahirkan sebuah perundangan, sebuah sistem hukum di mana hukuman mati itu biadab ya. Jadi negara yang masih menerapkan hukuman mati itu negara biadab. Ya. Nah, Indonesia ini termasuk masih begitu ya. Ini para ahli hukum. Ya. Jadi menurut sistem hukum Barat, hukuman mati itu tidak manusiawi, tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Mereka mengatakan apa bedanya penjahat yang menembak mati dengan keputusan hakim yang menghukum mati gitu ya. Kan sama-sama bikin mati gitu ya. Ya, jadi menurut mereka hukuman mati itu bertentangan dengan HAM, dan sistem hukum di satu negara yang masih ada hukuman mati dianggap sistem hukum yang cacat. Terus apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan di surat Al-Baqarah ya, itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ini Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya. Al-khuru bil khuri wal abdu bil abdi, al-unsa bil unsa dan seterusnya. Faman ufiya fi sayun ya. Jadi dikatakan di sana orang-orang yang beriman diwajibkan atas engkau kisos dalam masalah pembunuhan. Maka di dalam sistem hukum Islam, sistem pidana Islam, seseorang yang mati itu ahli warisnya berhak menuntut kisos kepada peradilan. Ya.
Jadi kalau ahli warisnya itu tidak rela, maka si pembunuh ini harus dihukum bunuh, gitu ya. Gitu. Kecuali ahli warisnya itu rela untuk diganti diat, ya. Dan diatnya ini 1.000 dinar, ya, atau 100 unta, ya. Gitu. Nah, sehingga ini contoh bagaimana HAM tabrakan dengan Al-Quran. Ya. Contoh lain adalah hak asasi untuk beragama. Seseorang boleh sekarang Islam, besok Kristen, lusa Hindu, bolak-balik pindah agama boleh. Ya. Dan negara harus melindungi. Negara menurut versi Barat, ya, versi HAM. Nah, di dalam Islam tidak begitu. Ya. Di dalam Islam ada surat Al-Baqarah ya 255 ya. 256, maaf. 255 ini ayat kursi. Satu ayat setelah ayat kursi. Ya, dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sudah jelas antara rusdu yang lurus dengan yang bengkok. Ya. Ini menjadi dalil bahwa umat Islam itu wajib berdakwah kepada manusia. Tapi umat Islam tidak boleh memaksa manusia masuk Islam. Ya, pakai kekuasaan pun nggak boleh. Jadi manusia harus masuk Islam atas kesadarannya, bukan dipaksa. Ya, la ikraha fiddin. Nah, tetapi nanti ketika manusia ini sudah masuk Islam, kemudian negara dalam hal ini negara dalam sistem Islam gitu, bagaimana hukumnya tentang murtad gitu ya? Ada hadis Nabi mengatakan man badala dinahu faqtuluhu. Ya. Man badala dinahu faqtuluhu. Barang siapa membatalkan agamanya, maka bunuhlah dia. Ya. Nah, hadis ini menjadi dasar bahwa di dalam sistem Islam itu manusia tidak dipaksa masuk Islam. Tetapi ketika manusia ini sudah Islam, ya, maka dia tidak bisa seenaknya keluar dari Islam, gitu ya. Negara dalam konsep Islam, ya, Nabi Muhammad, ya, para Khalifahur Rasyidin dan seterusnya, ketika ada seseorang murtad itu dia disadarkan dulu, dinasihati dulu. Kalau tetap ngeyel murtad, dia dihukum mati. Gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena Islam punya hak untuk menjaga sistemnya, menjaga para pengikutnya. Ya, Islam sebagai sebuah sistem itu tidak memaksa manusia masuk Islam, tetapi ketika orang yang masuk Islam tadi keluar, maka sistem Islam ini punya hak untuk menghukum. Ya. Itu kan fair gitu, ya. Seperti Pak Oke masuk jadi dosen di Unsud gitu ya. Kemudian di Unsud mewajibkan harus masuk terus meskipun pandemi. Kalau nggak masuk nanti kena apalah gitu ya. Ya. Tidak digaji. Ya itu kan fair gitu ya. Saya jadi dosen Akprin. Nggak ada yang maksa saya jadi dosen Akprin. Tapi ketika Akprin kemudian memaksa saya hari Senin saya harus pakai baju biru, celana biru. Nah itu kan haknya Akprin sebagai sebuah lembaga. Nah kalau agama ini kita anggap sebagai lembaga, ya cukup fair lah. Ya, ya Islam ini menyeru manusia untuk masuk ke dalam pangkuan Islam, nggak dipaksa. Jadi kalau mau Islam pikir dulu dong, ya pikir dulu, jangan asal masuk aja. Nanti kalau keluar lagi dihukum mati loh. Oh gitu ya, nggak jadi kalau gitu ya, nggak jadi ya, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kalau ada orang mau masuk Islam ini kiai atau ustadz yang mengislamkan itu harus menyampaikan ini ya. Jadi Anda tidak dipaksa masuk Islam loh, tapi kalau Anda nanti murtad, hukuman Anda itu hukuman mati. Menurut Islam, nah perkara nanti nggak diterapkan ya itu negara yang bersalah, bukan masyarakat ya. Karena sistem hukum itu adalah negara. Ya, nah menarik di sini Bapak sekalian, penutup ayat ini itu mengatakan begini. Inna yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti persangkaan.
Tadi belum saya uraikan. Ya. Jadi seluruh Tuhan-Tuhan di luar Islam itu menurut Al-Quran itu cuma dzon. Ya. Dzon itu persangkaan. Ya. Husnudzon, persangkaan yang baik. Su'udzon, persangkaan yang buruk. Jadi mereka menuhankan Isa itu cuma kira-kira. Ya. Di Al-Quran digambarkan bahwa mereka itu nggak yakin yang dibunuh itu Isa bukan ya gitu. Gitu ya. Kalau di dalam kita kan yang dibunuh itu orang yang diserupakan dengan Isa kan ya, yaitu Yudas Iskariot. Sama saja juga dengan konsep Tuhan di dalam Hindu ya, di dalam Buddha misalnya ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pemelihara, ada dewa penghancur dan seterusnya. Itu Al-Quran mengatakan hanya zon saja, hanya kira-kira, hanya ngarang-ngarang. Jadi realitanya nggak ada. Ya, bahkan Al-Quran mengatakan seandainya ada Tuhan-Tuhan yang banyak, ya pasti Tuhan-Tuhan yang banyak itu saling bertengkar gitu ya, itu kata Allah. Ya. Cuma saya agak lupa ayatnya. Ya. Kemudian ada dikatakan lagi mana yang lebih baik, seorang hamba yang disuruh yang tuannya banyak atau hamba yang menghamba kepada satu tuan gitu ya. Nah itu perumpamaan tentang Tuhannya orang-orang di luar Islam. Ya, Tuhannya orang-orang di luar Islam itu selalu ada anak gitu ya. Ya, sebagaimana Dewa Bayu, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dewa-dewa itu kan berhubungan dengan manusia, kemudian punya anak dan seterusnya. Dan itu kan cerita-cerita yang menurut kita tidak rasional ya. Tapi ya mereka yakin dengan itu gitu ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa mereka tidak lain mengikuti persangkaan itu dalam sisi tauhidnya. Jadi sistem keyakinan mereka itu tidak berbasis rasional ya. Jadi selalu Tuhannya itu mempunyai anak, kemudian berhubungan dengan manusia, ya makan minum sebagaimana manusia gitu kan ya. Nah, sehingga inilah yang kalau diikuti kita akan menjadi sesat. Oke, selanjutnya ini sudah tinggal beberapa ayat lagi. Orang-orang yang terbaik menurut Allah ya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, itu adalah alladzina, orang-orang yang yastami'una, mereka mendengarkan qaulan ya, perkataan wa yattabi'una ahsana. Jadi tidak mengikuti kebanyakan manusia. Ya biasanya oke ngene iki, pangune ngene iki ya. Itu ikut manusia banyak ya. Ya. Mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik. Sekarang ini kan banyak berkata Ustadz ini ngomong gini, pejabat ini ngomong gini, gimana sih? Nah, di sini Allah mengatakan mengikuti, mendengarkan, kemudian mana yang paling baik gitu ya. Itu kita pilih ya. Ini menurut kelompok ini kok begini ya, menurut kelompok ini kok begini ya. Nah, kita diperintahkan oleh untuk mengikuti semua, dengarkan semua, kemudian kita timbang mana yang paling baik. Nah, di sini mereka itulah orang yang diberi petunjuk dan orang-orang yang mempunyai akal gitu ya. Dan memang fungsi akal kan begitu ya, untuk menimbang-nimbang gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang Yahudi tidak mau menerima Muhammad itu sebenarnya di Al-Quran dikatakan bukan karena Muhammad itu keliru, nggak rasional, bukan, tapi karena dengki gitu ya, dengki karena nabinya kok lahirnya dari Bani Ismail ya, bukan Bani Israel. Nah di sini ini kan Az-Zumar 18 ya, ini dikatakan kayak terpotong itu ayatnya, ini ada ayat sebelumnya. Ya, siapa sih yang dikatakan orang terbaik itu ya? Ini ada di ayat sebelumnya, yaitu waladzina tabut tohut, orang-orang yang menjauhi togut. Ya, togut itu bahasa Al-Quran, artinya setan atau sesembahan selain Allah. Ya, ayat buduha wa anabu ilallah ya, dan mereka bagi mereka kabar gembira, sebab itu sampaikanlah berita kepada hamba-hambaku. Nah inilah yang dipuji tadi. Ya, ini ayat 17-nya. Ini ayat sebelum Ayyumar ayat 18 itu. Ya. Baik, jadi itu ya Bapak sekalian, apa namanya, beberapa motivasi ya bagi kita untuk mengadakan atau mengkomitmenkan sebagian waktu ya. Ya, kalau saya biasanya sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Kita dari jam 8 kurang 1/4 nanti sampai jam 9 1/4 lah kira-kira ya.
1 minggu sekali untuk berdiskusi ya apa sajalah ya tentang Islam, tentang agama kita, karena kalau kita ini memahami Islam dengan benar, ya maka Allah apa ya? Allah itu menjamin gitu ya, menjamin bahwa kalau kita itu beriman kepada Allah gitu ya, kemudian istiqomah, istilah Al-Quran itu ya, istiqomah itu ya tenanan gitu ya, beriman itu tenanan. Maka bagi mereka akan dikirimkan malaikat-malaikat ya, yang kemudian malaikat itu mengatakan la takhafu wa la tahzanu gitu ya. Janganlah kamu sedih dan janganlah kamu khawatir ya. Jadi orang-orang yang beriman kemudian dia itu istiqomah istilahnya, ya serius merawat imannya, memupuk imannya dengan ilmu, dengan amal, maka Allah akan turunkan ke dalam diri orang itu yang mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih ya. Itulah sumber ketidakbahagiaan manusia ya. Ya, takut dan sedih ya. Kalau ada rasa takut, rasa sedih itu dihilangkan, maka manusia itu pasti bahagia ya. Apapun kondisinya gitu ya. Ya, apapun kondisinya. Sementara apapun kondisinya, kalau kondisinya selalu dalam ketakutan dan kesedihan ya, berapapun kayanya, apapun pangkatnya, dia pasti nggak bahagia. Itu baru di dunia ini, nanti di akhirat lebih-lebih lagi. Baik, demikian Bapak Oke, Pak Masjidin, mungkin kita diskusi saja ya, masih ada waktu mungkin 4 jam, setengah jam gitu ya. Monggo, mau disampaikan apa saja, mungkin harapan-harapan atau barangkali ingin bertanya, nanti kita mau dibawa kemana gitu dengan kajian seperti ini. Yang jelas kalau saya kemarin dihubungi Mas Nino, Mas apa masih ada waktu? Enggak ada. Siaplah kalau saya sediakan waktu ya untuk mendiskusikan tentang agama, karena ada sebuah keunikan ya. Kalau harta itu dibagikan hilang, harta itu dibagikan berkurang, tapi kalau ilmu itu dibagikan bertambah. Ya, ya. Dari mana bertambah? Ketika kita menyampaikan sesuatu, ya audien bertanya, kemudian saya nggak bisa jawab, pasti saya mencari pertanyaan, mencari jawabannya. Yang dengan itu pemahaman saya akan bertambah. Demikian dulu, monggo Pak Oke atau Pak Masjidin, kalau kita mau ngomong apa aja lah. Gitu ya. Ini kan santai aja, tadi Pak Oke santai aja. Gitu. Monggo. Pak Masjidin. Kalau senang politik, mau ngomongin politik. Film mungkin Pak Oke orang ekonomi, ngomongin ekonomi. Hari ini saya terima kasih banyak, mungkin yang ceritakan Pak Hamzah tadi banyak sekali, mungkin saya ngalami semua di situ. Yeah. Ya, karena kecil saya itu sempat saya SD Kristen. Oh gitu. Ya, 7 tahun saya malah SD segregasi itu. Kemudian di mana saya Pak mungkin itu? sudah masuk di Semarang. Oh di Semarang. SD ya. Kristen ya. Kemudian SMP itu saya Katolik. Ya itu ya. Di radio itu. Itu diajar agama juga Pak ya? Ayah saya sempat bertanya ke ayah saya itu. Iya, iya. Tapi saya selalu dengan ayah saya, bahwa ayah saya ternyata percaya sama Allah mungkin saya, bahwa ya. Yang saya itu Allah gitu loh. Ya, amin. Waktu saya pernah bertanya, kenapa aku disekolahkan di Nasrani seperti itu ya, yang disiplin. Nanti kau agama nyari sendiri gitu. Mungkin sejak SD saya itu selalu kalau agama kan waktu itu kan Senin, Rabu, Jumat ya. Kristen itu seperti itu. Saya selalu bertanya dalam diri saya pasti sampai mungkin waktu cerita Nabi Isa disalib, Yesus disalib, saya juga protes juga itu. Kemudian itu punya bapak, pokoknya diem saja gitu loh. Kan bapak kan ada. Jadi waktu kecil sudah punya pertanyaan yang seperti itu. Sampai ke Katolik Bunda Maria saya juga begitu. Sampai Islam pun saya juga bertanya, kenapa sih kok banyak aliran begitu?
Ya, tapi kembali lagi tadi Pak Hamzah mengatakan kita harus berpikir ya. Ternyata pikiran saya dengan bersungguh-sungguh tadi ingin mendapatkan Islam selalu saja memberikan Allah beri hidayah pasti ya. Apa ya kita yang kembali lagi tadi saya setiap hari mungkin ada waktu tidak ada tanpa Islam lah, tanpa belajar Islam. Jadi saya kalau santai pasti saya apapun saya ini sharing ilmu dari siapa saja, ya saya cerna di situ. Jadi selalu seperti itu. Makanya tadi Pak Hamzah mengatakan bahwa kita berpikir ternyata benar itu, Bapak. Saya mengalami sendiri lah, mengalami dalam kehidupan. Saya juga akhirnya saya menjadi penganut ya di Islam itu ingin saya semampu saya ingin sesuai dengan Rasulullah gitu loh. Jadi sesuai pengalaman kita ingin seperti itu, nanti sampai di mana itu urusan Allah pokoknya gitu. Tapi yang jelas saya tadi kalau benar-benar kita itu serius, artinya bersungguh-sungguh ya untuk ingin mencapai itu, saya kira Allah pasti akan betul kata Bapak tadi akan memberikan hidayah kita, pasti akan ketemu dengan ilmu-ilmu, jadi akan mendapatkan cahaya-cahaya terus begitu. Ya, karena dari manapun kita percaya, tapi tadi Bapak bilang bahwa memang kalau kita ilmu itu tidak hilang, akan semakin percaya, semakin kita dapat ilmu, semakin kita percaya, ya memang betul sekali. Jadi terima kasih malam ini saya banyak sekali mendapatkan hikmah yang selama ini saya dalami, saya alami juga ya, itu. Ya, jadi dari malam ini saya bisa mendapatkan suatu pencerahan yang ibaratnya bagi saya cahaya ini. Cahaya dalam hati saya, selama ini benar, berarti Allah akan membimbing saya terus sampai kapanpun nanti. Jadi dengan bersungguh saya ingin mencapai sesuai dengan apa yang Rasulullah buat panutan kita ya, yang kita seperti itu. Mungkin itu aja tanggapan saya, Pak Amiran. Baik, ya. Baik, saya tanggapi dulu ya, nanti mungkin sebelum ke Pak Mas Didin. Jadi ini enaknya kalau pakai Zoom gitu ya, kalau ada sesuatu mau kita bisa searching dulu di Google gitu ya. Jadi ini ayat yang tadi saya sampaikan ya, Al-Ankabut 69 ya. Ini kalau Pak Oke sudah menghayati dan mengalami ya. Walladzina jahadu fina ya. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kami itu kadang-kadang Allah itu menggunakan kata-kata kami, ya, kami, ya. Jadi inna nahnu nazalna dzikra. Ya. Kalau kami kan bahasa Arabnya itu nahnu, ya. Waladina jahadu fina, barang siapa yang sungguh-sungguh di dalam mencariku, mencari ridhoku. Lanah dianahum sungguh, nah dianahum akan kami beri petunjuk subulana, jalan-jalan kami. Jadi ini yang menjadi ayat yang menjelaskan kenapa ya orang dari kecil ya di Surabaya itu ada yang sampai doktor di teosofi ya, teologi, doktor teologi, namanya Bangun Sajiwo, pendeta. Jadi kristolog sampai doktor, tapi kemudian masuk Islam. Ini karena dia mencari. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Jadi Pak Oke tadi SD Kristen Pak ya? SD Kristen, SMP Katolik. Gitu. Nah, sebenarnya ya kalau menggunakan akal sih ya nggak masuk akal gitu ya. Maka di dalam satu tulisan seorang pemikir Indonesia namanya Dr. Adian Husaini itu mengatakan kenapa sih Barat ini menjadi liberal gitu ya. Itu sumbernya satu, yaitu masalah keyakinan mereka yang kacau. Ya, dari mana? Satu, masalah ketuhanan Yesus yang nggak bisa masuk akal mereka. Yang kedua, masalah Bible yang juga nggak masuk akal mereka, gitu ya. Ya, sehingga mereka kemudian
meninggalkan kitab suci itu dan mereka memilih menjadi liberal. Nah, tetapi ketika kemudian mereka di dalam keliberalannya itu kemudian mengalami kemajuan di bidang sains dan teknologi, dan mereka bisa menguasai dunia dengan sains dan teknologi itu, melakukan penjajahan di dunia timur, sementara umat Islam terpuruk di mana-mana, ya kemudian umat Islam yang bangkit ini mengira ya sains teknologi itu yang harus dikejar, padahal kalau memang Barat ya dalam hal ini Eropa dan Amerika ini memimpin dunia ini benar, dunia ini nggak akan kacau seperti ini gitu. Dunia ini kan sekarang terjadi kekacauan di segala bidang ya, terutama kalau Barat ini moral ya. Dari sisi moral ya, sistem sosial rusak ya. Bagaimana mereka yang negara-negara Eropa itu banyak yang pertumbuhan penduduknya itu mendekati nol ya, bahkan minus karena mereka tidak suka menikah. Ya mereka suka seks bebas, suka gay, suka homoseks, kemudian tidak menikah, tidak punya anak, dan akhirnya nanti punah sendiri. Ya punah sendiri peradaban mereka, dan mereka inginnya umat manusia ikut mereka semua gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di dunia ini negara-negara Eropa ini sudah menjadi biang dari kehancuran manusia sebenarnya ya. Nah, kita umat Islam ini yang sebenarnya ditunggu untuk bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan umat manusia. Ya. Sehingga benar Pak Hoke bahwa kita ini memang harus meluangkan waktu, belajar, kemudian mengamalkan yang semaksimal yang kita bisa lakukan gitu ya. Bisa lakukan meskipun ini mungkin hanya 1 jam atau 1,5 jam seminggu, ya mudah-mudahan ini sudah punya makna yang cukup besar gitu ya. Baik, itu komentar saya. Mungkin Pak Mas Izin barangkali ada yang mau disampaikan? Kalau saya sebenarnya masih mengikuti aja, Ustaz ya, jadi belum bisa memberikan tanggapan lainnya. Iya. Kami masih mengikuti aja sesuai apa saya ikuti itu memang barangkali memang manfaatnya luar biasa menurut saya. Iya. Dan kalau kayak Ustadz di kampung itu biasanya kan satu arah ya. Iya. Tidak 2 arah. Iya betul. Jadi yang ngikuti, maka insya Allah nanti kalau katakan hari-hari berikutnya, ya ini pelajaran yang luar biasa menurut saya ini Pak. Iya. Jadi sudah banyak ayat yang tadi disampaikan memang. Iya. Sendiri masih dalam taraf selalu belajar gitu ya. Iya. Bukan artinya diam di tempat, tapi insya Allah kami selalu mencari, seperti apa yang Pak Oke mungkin sampaikan juga itu ya. Apalagi kalau Pak Oke memang dari latar belakang berbeda seperti saya. Kalau saya kan keturunan Pak. Iya. Ya. Mungkin dulu bisa cerita Pak Mas Izin, sekolahnya dulu seperti Pak Oke gitu. SD Kristen, SMP Katolik, atau justru mungkin di sekolah agama di Muhammadiyah atau NU gitu, atau negeri gitu. Karena itu sangat berpengaruh pada perjalanan berikutnya gitu. Masalah sekolah ya saya memang kalau latar belakang awalnya kan memang dari keluarga NU ya Pak ya. Yeah. Keluarga NU belajar di SMP di Muhammadiyah juga ya seperti kan masih Islam Pak ya. Itu kan masih Islam, bukan kalau Pak memang ya beda. Kemudian setelah katakan sudah bekerja dan sebagainya, itu kok jauh banyak dapat dari institusi yang beda-beda memang Pak. Dulu kerjanya di mana Pak Mas Izin? Ya Alhamdulillah BUMN Pak. Oh di BUMN ya. Telkom, tepatnya Telkom. Oh di Telkom ya. Tepatnya Telkom itu.
Itu. Jadi memang bertemu dengan Ustadz ya banyak, Pak. Iya. Ustadz macam-macam. Itu juga baik lingkungan masyarakat, lingkungan itu beda-beda memang. Iya. Memang ya dari banyak Ustadz, tapi ya beda-beda tapi Pak Oka kan sampaikan aliran banyak ya. Iya. Seperti itulah. Saya kira seperti itu. Memang dalam Islam itu banyak aliran-aliran yang ada gitu loh. Ya kami pun sudah pernah mengikuti pada kelompok-kelompok yang kayak gitu, Pak. Iya. Nggak perlu secara inilah. Memang pernah belajar di sana, di sini beda-beda lah. Gitu loh. Iya. Ini juga pemahaman baru bagi saya pribadi gitu loh. Mudah-mudahan saya lebih istiqomah terhadap apa-apa yang Bapak sampaikan gitu. Iya. Itu sementara itu dulu, Pak. Jadi saya belum bisa banyak bertanya. Baik. Gitu, baik. Jadi gini, tadi ada yang belum saya komentari dari Pak Oke ya. Jadi kebanyakan kita kadang-kadang bingung tentang banyaknya aliran ya. Saya juga tadinya selalu bingung, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada jawabannya gitu ya. Iya. Jadi jawaban banyaknya aliran itu begini. Ketika Al-Quran dan Sunnah, ketika Islam itu datang ke muka bumi ini, dia dibawa oleh Rasulullah disampaikan kepada manusia. Nah, kemudian manusia itu punya kecenderungan yang berbeda-beda, kecerdasan yang berbeda-beda, kemudian perhatian terhadap ayat juga berbeda-beda, minat terhadap masalah duniawi juga berbeda-beda. Nah, sehingga bahkan orang-orang yang sudah mengikuti Rasulullah sampai di dalam perang Uhud pun ada orang-orang yang masih tergiur dunia ya. Di dalam perang Uhud itu kan Rasul mengatakan, wahai para pemanah, apapun yang terjadi kamu tetap di bukit ini gitu ya. Jangan sampai turun ya. Nah, itu kan ketika kemudian sudah ada tanda-tanda kemenangan dari Nabi Muhammad ya. Pasukan kafir kacau balau yang di bawah ya meninggalkan harta benda. Nah, yang di atas bukit itu orang-orang kemudian ada yang ya pengen segera mendapatkan perampasan dunia gitu ya. Itu diabadikan di Al-Qur'an itu. Ya, kemudian turunlah mereka berebut dan Khalid bin Walid waktu itu masih kafir melihat situasi ini dan kemudian dia mengorganisir serombongan pasukan berkuda mengelilingi bukit kemudian menyerang pasukan Nabi Muhammad dari atas bukit. Dan di dalam perang Uhud itu kan banyak yang meninggal ya, Nabi Muhammad sendiri sampai terpelosok ke dalam lubang sampai giginya patah ya. Di situ Allah memberikan komentar tentang pasukan di atas bukit itu adalah bahwa di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia gitu ya. Nah, padahal itu sudah beriman kepada Rasul, sudah ikut perang gitu ya. Nah, sehingga bagaimana dengan kita ini yang seperti sekarang ini gitu ya. Ini jelas ya. Itu tentang manusia yang berbeda dan kemudian memang kapasitas pengetahuan, ilmu, kecerdasan orang berbeda-beda sehingga ketika menerima pesan dari Nabi itu tidak semuanya mendapatkan pemahaman yang sama ya. Salah satu contoh peristiwa adalah ketika Nabi itu menghukum suku Quraisyah ya. Jadi di Madinah itu ada 3 bani dari Yahudi, ya, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraisyah ya. Nah, Bani Qainuqa itu diusir gitu ya karena mencoba mengganggu wanita ya, wanita muslim kemudian diganggu. Kemudian Yahudi tadi dipukul oleh orang muslim yang membela wanita tadi, kemudian orang muslim yang membela wanita tadi memukul sampai mati, kemudian dia dikeroyok dan mati juga. Kemudian
Nabi mengadili Yahudi itu dan diusir ya. Itu Bani Koinuko ya. Kemudian Bani Nadir itu juga sempat ya, mereka itu mengundang Nabi dan ingin meracun Nabi, tapi Nabi diselamatkan oleh Allah. Nah, kemudian Nabi mengusir juga. Nah, sehingga Bani-Bani ini kan sudah menandatangani piagam Madinah gitu ya. Akan hidup bersaudara, berdampingan, dan ikut perintah Nabi, taat pada Nabi, tapi kok begitu. Nah, yang paling parah adalah Bani Quraizoh. Bani Quraizoh itu ketika perang Khandaq, mereka bukannya ikut membela Nabi, mempertahankan Madinah, malah ikut orang kafir. Kafir Quraisy ya, multinasional kafir Quraisy yang kemudian mereka dihukum mati ya, satu bani itu dihukum mati, dan rombongan yang berangkat menghukum itu dikatakan begini Nabi, berangkatlah kalian ke Bani Quraizoh ya. Kemudian dikatakan kalimatnya terkenal, la sholatul asri illa bi Bani Quraizoh ya. Jangan sekali-kali sholat asar kecuali kalian ada di Bani Quraizoh. Nah, berangkatlah rombongan para sahabat ini. Nah, di tengah jalan masuk waktu asar. Nah, sebagian, ayo kita sholat asar. Terus yang lain tadi kan Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Loh, nanti kalau nunggu Bani Quraizoh nanti setelah habis gitu loh waktu asarnya, kan sempit waktu asar, Bani Quraizoh masih jauh. Yes, pokoknya nanti salatnya di sana, Nabi mengatakan gitu. Nah, akhirnya sebagian sahabat itu sholat asar. Ya. Karena maksudnya Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh, itu ayo kita kesananya cepet-cepet supaya nggak kehilangan asar. Yang satu ngeyel, enggak, pokoknya biar malam ya sholat asarnya di sana. Nah, akhirnya sebagian itu sholat asar, sebagian lagi kekeh sama kata-kata Nabi. Jadi yang sholat asar itu kira-kira apa ya, kontekstual lah kalau zaman sekarang ya. Nah, kalau yang sekarang yang nggak mau sholat asar, meskipun nanti tahu sampai sana malam, itu tekstual. Kan sering ada istilah kontekstual sama tekstual. Dan kemudian setelah urusan dengan Bani Quraizoh selesai, nah mereka kemudian menghadap Nabi dan menceritakan peristiwa itu. Ya. Nah, Nabi kemudian mendiamkan ya, tidak menyalahkan yang sholat di jalan, nggak taat sama Nabi, karena jangan kamu sholat asar kecuali benar itu, benar itu kalau sudah sholat. Tapi juga nggak menyalahkan yang sholatnya malam, karena setelah sampai Bani Quraizoh sudah malam. Nah, ini sebuah fenomena yang bahwa sampai akhir zaman pun perbedaan-perbedaan tentang pemahaman terhadap kata-kata Nabi ini pasti muncul. Ya. Demikian juga pemahaman terhadap Al-Quran. Ya. Nah, sehingga pemahaman inilah yang kemudian melahirkan perbedaan-perbedaan di dalam memilih prioritas perjuangan. Ya. Contohnya misalnya Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah dengan Kiai Dahlan, dengan spirit Al-Ma'un, ya, itu ya harus mengamalkan persoalan orang miskin, ya, anak yatim. Ya, itu kan di ayatul ladzina amanu yukadzibu biddin itu ya, kalau kita tidak ingin bersekan agama, kita harus ini dengan orang miskin dan anak yatim, sehingga menjadi gerakan sosial ya, Muhammadiyah itu. Kemudian Kiai Dahlan juga melihat masalah yang urgen sekali dalam masalah pendidikan ya. Nah, sehingga mereka kemudian bergerak di bidang sosial dan pendidikan kan gitu ya di Muhammadiyah itu. Terus ada memurnikan ajaran Islam karena Muhammadiyah melihat banyak sekali penyimpangan seperti mereka katakan TBC ya. Ya, takhayul bid'ah khurafat gitu ya. Nah, ini kebetulan karena saya juga dari SMP-nya Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, jadi agak mengerti lah tentang apa namanya cita-cita, gerakan dan seterusnya yang ada di Muhammadiyah. Ya, sehingga NU di satu sisi, ya, NU di satu sisi itu tadinya lebih ke masalah politis tadinya ya. Jadi NU itu didirikan tahun 1926. Itu sebenarnya agak respon dengan keruntuhan khilafah 1924. Ya, kemudian 1925 ini ada Kongres Khilafah di Mesir, tapi tidak berhasil, dan usulan-usulan dari Indonesia dan berbagai macam belahan dunia ini juga tidak berhasil. Akhirnya
beberapa utusan dari Indonesia itu, termasuk Kiai Wahab Hasbullah, itu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari yang waktu itu kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama gitu ya. Jadi kebangkitan para ulama maksudnya apa? Ini ya ulama ini harus dibangkitkan kembali, dicambuk lagi supaya umat ini paham ya. Nah, tetapi pendekatannya lebih kultural yang kemudian ya gampangannya kalau di kampung nek tahlilan NU, nek ra tahlilan Muhammadiyah. Nah, itu nggak akan bisa ketemu itu ya. Karena masing-masing punya dalil. Dan kalau saya pribadi dulu ketika di SMA ya sangat strict gitu ya. Pokoknya tundang kenduren ora teko gitu ya. Tapi sekarang malah kadang-kadang disuruh mimpin tahlil. Pak Amir sekarang mimpin tahlil. Ya karena saya kemudian tidak sestrik waktu itu tentang tahlil dan tidak tahlil ini bukan persoalan bid'ah atau ini kan umat ini enggak, kadang-kadang tidak bisa membedakan ini bid'ah sama khilafiyah gitu ya. Jadi sesuatu namanya khilafiyah dianggap bid'ah gitu loh. Ya, bid'ah itu kan sesuatu yang baru nggak ada dasarnya, itu bid'ah gitu ya. Tapi kalau khilafiyah itu ya seperti kunut itu gitu ya. Waktu kecil saya di SMP pokoknya sholat nganggo kunut itu salah gitu loh. Nah, itu kan pemahaman yang keliru ya. Pemahaman yang keliru ya. Karena apa? Karena gurunya di Muhammadiyah menyampaikannya begitu gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang saya sudah beberapa kali, ya sudah akhir-akhir inilah, waktu kecil saya kunut gitu ya. Kemudian sekolah di SMP, di SMA, Muhammadiyah, saya nggak kunut gitu. Kemudian belajar lagi, loh kunut itu ada nih ya. Cuma kalau saya kunutnya pas waktu sholat witir, itu bukan sholat subuh. Ya, jadi saya sempat menghafalkan kembali doa kunut yang terlupakan waktu kecil karena bapak saya itu termasuk pindahan dari NU ke Muhammadiyah. Nah, tetapi sekarang ini saya memandang bahwa tidak ada yang salah dengan banyaknya aliran ya. Ya, tadi Pak Oke kan bertanya-tanya kok banyaknya aliran ya. Ya, karena ada FPI yang sangat ditakuti. Itu karena memang mereka memandang tentang problem apa yang paling penting disolusi. Ya. Itu adalah ini. Jadi sehingga kalau di FPI misalnya, wah ini jelas bulan Ramadan ada diskotik masih buka begini ya, minum, mabuk dan seterusnya. Ini sudah lapor ke polisi, didiamkan lagi ya, nunggu negara nggak bisa turun tangan sendiri kan ya. Kalau FPI kan seperti itu ya, sehingga menjadi ya gerah gitu ya, ya karena yang punya diskotik, punya bisnis juga punya backingan yang otomatis juga punya tangan-tangan yang menyentuh, yang memiliki kekuasaan, sehingga ya sekarang terjadi malapetaka ya, boleh seperti itu ya, memang seperti itu. Ya. Sehingga kalau saya sekarang melihat perbedaan-perbedaan aliran ini pakai kacamata yang lebih besar bahwa semuanya adalah Muslim, semuanya saudara kita. Perbedaan-perbedaan di dalam masalah ibadah, masalah kebiasaan, karena ada lagi Salafi ya. Salafi yang sungguh kenceng gitu ya, dengan NU itu benturannya cukup kenceng ya, karena maulid bid'ah ya, kemudian pokoknya semuanya bid'ah gitu ya. Nah, ini yang apa namanya menjadi tanda petik ya sumber-sumber perpecahan. Tetapi kita bisa memandangnya sebagai kekayaan, sebenarnya kekayaan di antara kaum Muslim yang pokoknya masih Muslim itu saudara kita gitu ya. Karena nantinya ada lagi yang kelompok munafik, ini agak repot lagi nantinya. Ya, kelompok munafik. Kalau hanya perbedaan NU, Muhammadiyah, mungkin Salafi, FPI itu bagi saya hanya masalah penekanan-penekanan di dalam bidang dakwah saja. Ya, sehingga kita harus longgar gitu ya, harus longgar sehingga itu akan menjadi lebih nyaman. Ya. Demikian Pak Oke tadi komentar saya tentang kok beda-beda aliran. Saya pikir bukan hanya di Islam ya Pak Oke ya. Adanya Kristen, Katolik, Protestan itu kan juga gitu. Konon di Hindu juga begitu gitu. Macam-macam namanya. Ya, di Hindu.
Dan memang sedikit saya komentar bahwa memang akhirnya saya ya sepakat dengan Pak Amir Hamzah. Saya juga di musola NU saya juga aktif juga, di masjid juga aktif, dan saya memang akhirnya ya kebetulan saya senang filsafat Pak ya. Jadi akhirnya benar itu apa sih yang gitu ya. Akhirnya saya mungkin pemikiran saya dengan Pak Amir Hamzah sama dalam arti begini. Mungkin semakin umur saya semakin semakin tua ini, jadi semakin banyak wawasan sehingga saya perbedaan itu sesuatu yang wajar. Makanya saya bilang bahwa perbedaan itu keindahan gitu situ. Makanya saya bilang bahwa Islam itu indah sekali, simpel sekali, dan ya benar rahmatin alamin gitu, seperti itu. Ini mungkin tapi semakin saya semakin umur, jadi saya jadi semakin semakin sekali nyaman karena mungkin dari saya semakin banyak gitu. Ilmu semakin banyak, jadi wawasan kita semakin luas, kan seperti itu. Jadi terima kasih. Jadi saya semakin mantap Pak ini Pak. Apalagi dalam Islam dengan indah tadi. Baik, mungkin sementara cukup ya sampai 9:04 ya. Ini pemanasan dulu. Jadi kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Saya tutup. Pak Mas Udin, salam sehat semuanya. Ya.